tadi halal. Pertama ar-rafathu, yang kedua wakulu, yang ketiga washrabu. Jadi itu saja yang membatalkan siam kita di waktu siang. Tapi kalau di malam harinya itu uhilla lakum. Baik, kita baca dulu ya, silakan. Qala Allahu azza wa jalla A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari saum bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah saum itu sampai malam, tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Jelas ya kalau diperhatikan. Ini memang ada beberapa poin yang harus difahami. Pertama, makna rafath. Ar-rafathu itu apa? Kemudian yang dimaksud hunna libasul lakum wa antum libasul lahun itu apa? Bagaikan pakaian. Kemudian di sini ada kata Allah tahu kalian itu khianat terhadap diri kalian, namun Allah terima taubat kalian dan dimaafkan. Jadi ada beberapa poin. Nah, kita coba untuk menelaah ya. Tapi mungkin akan diringkas ya. Tidak terlalu kita satu demi satu karena lumayan makalahnya halaman 31 sampai halaman 36. Ini pun belum nyambung, belum beres. Sampai sebelum wakulu washrobu setengahnya deh. Tapi kita nanti akan coba ringkaskan saja. Silahkan. Rukhsah dari Allah Ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Hadhihi rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimina wa raf'un lima kana alaihi al-amru fi ibtida'il islami fa innahu kana idza aftara ahaduhum innama yahillu lahu al-akla wasyurba wal jima'a ila salatil isya'i aw yanamu qabla dhalika famata nama aw salal isya'a harrama alaihi at-ta'ama wasyurba wasyaraba wal jima'a ila lailatil qabilati fawajadu min dzalika masyaqqatan kabiratan. Ini rukhsah ya. Rukhsah itu keringanan. Lawan dari rukhsah adalah azimah. Nah, sekarang ada rukhsah dari Allah Ta'ala bagi kaum muslimin. Apa istilah rukhsah di sini? Karena memang diberikan keringanan untuk rafath terhadap istri-istri.
wa raf'un lima kana alaihil amru fi ibtida'il Islam, dan Allah menghapuskan di awal Islam. Nah, ini masih ingat hadis Mu'adz bin Jabal ya. Ada tahapan-tahapan di mana awal-awal tentang ibadah saum. Karena sesungguhnya apabila dulu ya seseorang di antara mereka iftar, maka dihalalkan makan, minum, hubungan suami istri hingga sholat isya atau tidur sebelum itu. Nah, ini nanti ada asbab nuzulnya ya. Jadi hingga sholat isya dulu itu atau tidur sebelum itu. Nah, ketika orang itu tidur atau sholat isya ya, setelah sholat isya maka diharamkan makan, minum, hubungan. Nanti ada dua kisah yang menarik, satu Sirmah, dua Umar ya. Kapan terlarangnya? Ilal lailatul qabilah, hingga malam berikutnya. Sehingga ketika terlarang berarti kan tidak ada sahur. Kemudian waktu siangnya mesti saum lagi, bertemu nanti di malam berikutnya. Yang akhirnya mereka mendapatkan dari model saum seperti itu masyaqqah kabirah. Ada masyaqqah yang besar ya. Maksudnya ada keberatan, merasa berat melakukan saum seperti itu. Adapun di bawah makna rafath huwa al-jima', itu adalah hubungan suami istri. Orang Sunda katakan sapa temon, rafath di situ. Jadi itu menurut qaul ulama di sini jelaskan banyak, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Nah, adapun makna rafath adapun makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, di sini ada beberapa poin tapi intinya sama ya. Intinya sama. Yang dimaksud pakaian kalian, pakaian mereka, mereka pakaian kalian. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahum. Mereka adalah ketenangan bagi kalian, kalian pun menjadi ketenangan bagi mereka. Itu libas, karena seseorang yang menggunakan pakaian itu jadi nyaman ya. Termasuk antara rumah tangga, suami dan istri, ibu dan bapak, itu menjadi ketenangan dalam hidup. Itu pendapat pertama. Yang kedua, hunna lihafun lakum wa antum lihafun lahun. Lihaf itu selimut ya. Kalian mereka adalah selimut bagi kalian, kalian pun adalah selimut bagi mereka. Tapi ditegaskan oleh Ibnu Katsir, wa hasiluhu, kesimpulannya bahwasanya suami dan istri setiap dari mereka bercampur dengan yang lain, saling pegang, saling tidur meniduri, maka amat sesuai bila diringankan bagi mereka untuk boleh berhubungan suami istri di malam Ramadan. Agar apa? Li alla yashqa dzalika alaihim, agar tidak ada masyaqqah fayuhraju, sehingga mereka berdosa. Artinya apa? Ini keringanan gitu. Malamnya itu dibolehkan. Kenapa ada istilah itu? Karena ada sababun nuzul. Di bawah dijelaskan satu kisah Qais bin Sirmah al-Ansari. Ada yang mengatakan Qaisnya langsung gitu. Qais ya. Sirmahnya. Kalau di sini kisah Qais bin Sirmah, beliau saum, kita ringkas saja ya. Beliau saum, di waktu itu dia mengamalkan di ladangnya atau kerja di ladangnya. Ketika waktu iftar datang ke istrinya, lalu bertanya, hal indaki ta'amun, adakah makanan? Maka kata istrinya, la, tidak ada, akan tetapi aku akan keluar, akan cari untuk makan iftar. Qadarullah, akhirnya matanya pun merasa lelah sehingga Qais bin Sirmah tidur. Datanglah istrinya, ketika istrinya melihat dia sedang tidur, maka istrinya mengatakan, khaybatun lak, celaka kamu, animta, apakah engkau tidur? Maka ketika di siang harinya dia pun bangun, dan akhirnya dia, yaitu Qais bin Sirmah, menceritakan itu kepada Nabi SAW. Maka turunlah uhilla lakum lailatas syam
Fafarihu biha farhan syadidan. Setelah turun ayat yang ini maka mereka pun berbahagia, sangat berbahagia. Artinya sababun nuzul ini memang berat. Jadi syaratnya kembali ke yang di atas. Kalau waktunya iftar maghrib ternyata ketiduran bablas, maka lewat dari isya itu tidak boleh. Lewat dari isya tidak boleh, itu awal-awal. Itu menjadi masyakoh, termasuk Qais bin Sirmah. Begitupun kisah para sahabat halaman 33. Lafadz Al-Bukhari, lamma nazala saumu Ramadan, ketika turun ayat saum Ramadan, kanu la yaqrabunan nisa, mereka tidak mendekati istri-istri mereka di bulan Ramadan sepenuhnya. Akhirnya ada di antara orang-orang saat itu yakhununa anfusakum, khianat terhadap diri sendiri karena tidak kuat. Karena syahwat itu ada dua, syahwat batni dan syahwat farji. Syahwat batni mereka siap untuk siam, tetapi syahwat farji justru ini mereka yakhununa anfusakum. Akhirnya turun ayat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, tapi Allah fataba alaikum wa afa ankum, mengampuni dan juga memberi maaf. Nah, turun ini. Sahabat pun sama saat itu ya. Di waktu malamnya tidak boleh berhubungan dengan istri-istri mereka. Nah, apa yang terjadi? Khianat akhirnya. Itu kisah para sahabat secara umum. Adapun Umar, nah Umar mah dijelaskan di sini dua riwayat ya. Di sini dijelaskan bahwa kata Ibnu Abbas, kaum muslimin di bulan Ramadan apabila mereka sholat isya, beres sholat isya tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh makan. Kemudian orang-orang kaum muslimin akhirnya mereka pun berhubungan dengan istri mereka, makan di bulan Ramadan setelah isya. Karena dulu sekali lagi ada aturan hanya hingga isya. Makanya nanti ada ayat wa atimmus syiyam ilal lail. Di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab. Maka akhirnya mereka mengeluh kepada Rasulullah, lalu turunlah alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana, maka sekaranglah basyiruhunna, silahkan campurilah pasangan kalian. Nah, turun ayat ini mereka pun bergembira. Kemudian di bawah masih kisah Umar ya. Umar sama di sini ya. Orang-orang sebelum turun saum mereka itu makan minum, melakukan hubungan suami istri. Apabila mereka tidur, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sehingga nanti iftar di hari berikutnya, maka itu sampai kepada Umar bin Khattab pun. Setelah itu Umar tidur dan beliau pun melakukan hubungan kepada istrinya. Lalu keesokan hari datang kepada Nabi menegaskan ashku ilallah wa ilaikal ladzi sana'tu, aku mengadu kepada Allah dan kepada engkau wahai Rasul. Maka ditanya oleh Rasul, wa madza sana'ta, apa yang Anda lakukan? Aku melakukan hubungan di waktu malam dengan istriku. Maka akhirnya para sahabat menyangka akan memarahi Nabi kepada Umar, tapi ternyata Nabi mengatakan ma kunta khaliqan an taf'ala, engkau sebaiknya tidak melakukan itu. Maka turunlah uhilla lakum lailatas syamir rafath. Nah, itu kisah Umar dan kisah Sirmah. Nah, di halaman berikutnya ini dikuatkan, langsung digabung yang ini ya. Dalam kisah yang ini dari Abu Hurairah bahwa Umar beliau mendatangi istrinya setelah sholat isya. Sedangkan Sirmah bin Qais ya. Sirmah bin Qais, kalau tadi Qais bin Sirmah itu. Yang tepatnya Sirmah ya. Sirmah dia ketiduran setelah sholat maghrib, bangun-bangun di siangnya. Kemudian setelah itu mengadukan kepada Rasul, maka turunlah ini semuanya. Uhilla lakum sampai ayat summa atimmus syiyam ilal lail. Nah, ini memberikan gambaran hadirin wa iman
Halaman berikutnya sama ya, lihat, maka kita lewat saja. Ini sama, lihat halaman berikut bahwa memang awal mula tentang kewajiban saum di bulan Ramadan tetap itu berhenti di Isya ya. Jadi iftar di maghrib, nanti berhentinya di Isya. Kalau ketiduran resiko, makanya masyakoh, berat bagi mereka. Halaman 35 sama ya, mirip-mirip. Karena model tafsir Ibnu Katsir itu kalau ada riwayat-riwayat yang mirip itu selalu dimasukkan oleh beliau. Dimasuk-masukkan oleh beliau. Nah, maka di sini dijelaskan halaman terakhir, lihat. Wabtagu ma kataballahu lakum. Di situ ya. Wabtagu dan ikutilah, carilah ma kataballahu lakum, apa yang sudah Allah tetapkan bagi kalian. Apa yang dimaksud dengan wabtagu ma kataballahu lakum? Nah, di sini dijelaskan ya. Ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat dan ini tapi intinya sama ya. Dan carilah atau ikutlah apa yang telah Allah tetapkan. Apa yang dimaksud dengan tetapkan di sini? Riwayat di atas al-waladu, anak. Yang kedua al-jima, maka lakukanlah atau wabtagu, carilah apa yang Allah tetapkan. Karena dihalalkan di waktu malam itu rofas kepada pasangan, maksudnya carilah yang Allah tetapkan. Oh berarti anak gitu. Atau al-jima, atau Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar yang Allah tetapkan. Atau wabtagur rukhsah ila katabal allati kataballahu lakum, carilah rukhsah yang sudah Allah tetapkan. Atau ma'ahalla lakum, atau ini cara bacanya. Nah, terlepas dari ini semua ya, terlepas dari ini semua, maka hadirin waktu iman, di waktu Islam hadir saat itu memang sekali lagi berat bagi mereka ya, bagi mereka untuk melaksanakan ibadah siam. Nah, tetapi setelah turun ayat ini akhirnya mereka pun bergembira. Mereka melakukan apa yang awalnya terlarang. Jadi awalnya makan, minum dan sapa temon, tapi di waktu malam juga dibatas waktu hanya sampai Isya. Nah, setelah muncul ayat uhilla lakum lailatas syam, dihalalkan di waktu malam. Nah, setelah muncul dihalalkan di waktu malam, maka akhirnya para sahabat pun bergembira. Karena sekali lagi ibadah saum itu imsak. Dia menahan diri, menahan dari apa? Dari tiga, minal akli wasyurbi, ini satu bagian. Kemudian wal jimai itu bagian kedua. Jadi hanya dua bagian saja. Jadi kita menahan diri dari syahwat batni dan juga kita menahan diri dari syahwat farji. Nah, tetapi ingat dalam kajian tazkiyatun nafs, dua ini saling berkaitan. Kalau kita bisa menahan syahwat batni, maka syahwat farji pun akan terkendalikan. Mau tidak mau syahwat farji itu berasal daripada batni, perut. Kalau perut kita tidak bisa kita kondisikan, maka syahwat farji pun tidak bisa dikondisikan. Apalagi kalau berhubungan dengan makanan minuman yang statusnya haram, syubhat. Oh, itu berat ya. Berat. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang berani berzinah dengan orang lain, itu bisa dipastikan syahwat batinnya tidak terkondisikan, tidak terkontrol, tidak dimanage ya, syahwat batninya. Dan ketika dia tidak bisa mengondisikan syahwat batni, kata Imam Al-Ghazali di kitab yang lain, bahwa dia menegaskan ini juga nanti akan mengarah ke dia ingin makan, ingin minum, harus punya pangkat jabatan, kekuasaan. Makanya akan muncul syahwat jah, syahwatul jah. Syahwat jah itu pangkat jabatan. Kenapa dia terus mencari, mengejar?
Kenapa dia sampai mengejar jabatan, pangkat dan sebagainya? Untuk itu syahwat batni terus dia kejar itu. Sehingga syahwatul jah itu akan mendapatkan mal, syahwatul mal. Maka 4 poin ini ya. Syahwat jah, syahwatul jah, syahwatul mal, syahwatul farji. Ini mau tidak akan lepas daripada syahwatul batni, syahwat perut. Makanya kalau kita bisa memanage perut, berarti ini bisa dikendalikan. Tapi kalau orang tidak bisa mengendalikan perut, ada kemungkinan nih syahwat jah, pangkat, jabatan, kedudukan. Syahwat mal, mencari harta kemana-kemana untuk ke batni ini. Dan terakhir nanti syahwat farji dikarenakan itu. Makanya perzinahan ya, itu dikarenakan dia tidak bisa memanage perut. Konsep daripada takwa itu la'allakum tattaqun itu adalah menjaga sesuatu yang bisa merugikan dia dalam agama. Jadi kalau dia bisa menjaga sesuatu yang bisa merugikan agama, nah itulah takwa. La'allakum tattaqun di situ. Itu bukan takwa dalam arti takwa sandingan takwa agar kita menjadi orang takwa. Itu akibat dari kita imsak, dari kita kutiba alaikumusiyam, itu bisa menjaga dalam kehidupan. Menjaga batni intinya ya. Kalau menjaga perut otomatis syahwat jah, syahwat mal itu bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena kan kita mengendalikan intinya, usulnya, pokoknya justru di sini gitu. Jadi kalaulah betul ya, kalaulah kita bisa mengondisikan batnun ini, itu bisa kesananya lebih mudah. Tetapi kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, beliau menegaskan ini memerlukan quwwatul azmi. Illa biquwwatil azmi, kecuali dengan kekuatan azam. Azam kita yang kuat, kokoh, insya Allah mudah kesananya. Kalau kuat kita azamnya, azam untuk meninggalkan yang tadi, syahwat-syahwat yang tadi. Sesungguhnya bukan di batninya ya, syahwat harta, syahwat pangkat jabatan, syahwat farji. Kalau bisa mengendalikan itu, nah itu diantara tambahan-tambahannya. Makanya kenapa banyak koruptor, kenapa banyak orang yang mencuri, intinya ke syahwat batni. Ya, pibetengen bahasa kitanya. Termasuk punten kita sebagai orang tua, kita sebagai wasilah rizki di keluarga juga, kadang sadar tidak sadar inginnya mengkonsumsi sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat. Tapi karena Islam mengendalikan kita, kita tidak berani. Maka hikmah daripada ibadah siam, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, sampai ke sana. Walaupun ada ulama tidak masuk ini ya, ayat 188-nya tidak masuk, tetap harus sampai 187. Tapi ada istilah tanasubul ay, munasabatul ay. Ada kesesuaian ayat demi ayat. Ini ayat 188 kenapa disimpan ya di situ? Pasti ada hubungan sebelumnya tentang ayat siam. Karena setelahnya itu kan ayat tentang haji ya, hilal kan ya, tentang haji di situ. Ada hubungan saum 2 bulan kemudian haji. Nah, jadi itu ada hubungan, tapi diselip di sini, disisipkan di sini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ila hukam. Itu kan inti dari siam itu begitu. Jangan pernah memasukkan ke dalam perut yang haram. Sampai ke situ. Maka terbayanglah oleh kita ya, kenapa Nabi menjelaskan banyak yang saum tapi hanya menahan lapar dan haus. Ke situ maksudnya. Masih kene resep kanu anu syubhat gitu. Masih kene anu syubhat, resep kanu syubhat, komo anu haram. Jadi dia itu berpikir nggak sudah hilang gitu akal sehatnya. Dia korupsi, dia kerja tidak benar, dia memanipulasi data. Wah, sudah itu dan sudah merebak di mana-mana. Dan ini adalah
disinyalir oleh Nabi kita, la yubali, nanti sayati 'alan nasi zamanun, nanti akan ada satu masa di mana orang-orang tidak memperhatikan halal ataukah haram. Sekarang terjadi. Makanya kita harus betul-betul ya mengkonsumsi atau memberikan wasilah konsumsi ke yang lain mesti betul-betul dari yang halalan thayyiban. Harus seperti itu. Biar nanti ibadah kita makbul, doa kita makbul. Karena Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 168 di Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata beliau, kama annal akla minal haram yamna'ud du'a wal ibadah. Orang yang mengkonsumsi barang yang haram itu akan terhalang doa dan ibadahnya. Doanya tidak mustajab, terus ibadahnya pun tidak dia lakukan. Tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tidak bisa zakat. Padahal mereka mukallaf. Annal akla bil halal sababun litaqabbuli doa wal ibadah. Sedangkan makan, minum, mengkonsumsi yang halal satu penyebab dikabulkannya doa jeung ibadah. Ibadah orang dikabulkan, doa orang dikabulkan. Nah, karena halal. Jadi hati-hati ya kita sebagai wasilah rizki di keluarga, jangan pernah terfikirkan yang syubhat. Kalau syubhat tinggalkan. Karena faqad waqa'a fil haram, syubhatnya sungguh dia sudah terjerumus kepada yang haram. Jadi kalau ada yang nanyakan syubhat itu halal haram? Haram. Karena di antara itu, karena al halal bayyin, haram bayyin, di antara dua adalah syubhat. Kalau dia sudah terjerumus kepada syubhat, Rasul menegaskan faqad waqa'a fil haram, maka sungguh dia sudah terjerumus ke dalam yang haram. Jadi haram itu ya, syubhat. Syubhatnya nu ragu, ya teh halal haram, tak asa gitu. Tapi kan diuji keimanannya, keimanan kita diuji dengan harta itu. Kalau kita disodorkan 10.000, insya Allah kita tidak akan tergiur. Tapi kalau 10.000 juta, 1 miliar, 10 miliar, 1 miliar disodorkan di hadapan kita, mikirnya berpuluh-puluh kali. Kalau tanpa ada keimanan. Makanya jiwa itu harus bersihkannya hari ini. Nah itu hadirin waktu iman. Nah kita teruskan ya. Kan itu tidak ada ya. Sampai wakulu tuh. Adapun firman Allah Ta'ala. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl. Nah. No iya mah ya. Membahas tentang apa? Tentang satu diantaranya sahabat Adi bin Hatim. Beliau keliru dalam memahami ayat ini. Sebelum Nabi menjelaskan tentunya ya. Sebelum Nabi menjelaskan ketika turun ayat ini, dan makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Kemudian sempurnakan siam hingga malam. Maksudnya sempurnakan malam hingga malam itu hingga maghrib. Walaupun nanti Ibnu Katsir membahas tentang saum wisol nantinya. Dari ini saum wisol panjang lebar beliau menyodorkan hadis-hadis dengan masukan-masukan dari beliau. Yang uniknya kalau tadi ya sudah tentang rofas. Yang kedua ini kulu, yang ketiga washrabu, makan dan minum hingga jelas benang putih dari benang hitam. Nah, sebelum ke minal fajri adalah penjelas ya. Benang putih, benang hitam yang bagaimana? Oh, sampai-sampai Adi bin Hatim mengatakan begini dalam riwayat Ahmad ya, di situ tidak ada. Ketika turun ayat ini, karena di penggal-penggal ayat ini tidak sekaligus ya. Turun ini. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana sampai akhir tadi, maka amadtu ila iqalaini, aku mengikat di dua ikatan, salah satu warnanya hitam, yang kedua warnanya putih. Lalu aku simpan kedua tali itu di bawah kasurku. Oh, kan sampai sebegitunya sahabat saking ingin mengamalkan Al-Quran. Adi bin Hatim
Sahabat Adi bin Hatim yang sering kita jelaskan sosok beliau yang mantan Nasrani, tapi beliau menegaskan ma'uki matis solatu illa wa ana ala wudu'in. Salah satunya ya, tidaklah di iqamah solat, qomat menurut orang, tidaklah qomat kecuali aku sudah punya wudu. Itu bahasa yang sangat bagus itu, menunjukkan apa? Dia tidak pernah solat sendiri, dia tidak pernah solat masbuk, tapi dia betul-betul sebelum qomat sudah punya wudu, berarti sudah siap di masjid. Padahal mantan Nasrani, beliau akhirnya bisa masuk Islam. Maka di hadapan Rasul beliau menegaskan itu. Kenapa? Karena merasa beliau dulunya agama Kristen, kemudian masuk Islam, akhirnya menegaskan itu. Aku tidak pernah mendengar iqamah kecuali sudah wudu. Berarti mendengar azan sudah siap berwudu. Ai orang manu azan na oge henteu teu wudu gitu. Beres la ilaha illallah langsung ka ditu kan. Kuduna mah adabnya wudu biar tenang gitu. Wudu adabnya ya. Karena memang begitu ya. Ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Walaupun di dalam status hukum kan tidak menjadikan tidak sah, tidak menjadikan jadi batal, tapi kan adabnya seorang muadzin itu harus seperti itu. Seorang muadzin, orang yang berazan. Nah, bahwa Adi bin Hatim ya, di sini beliau melakukan itu. Kemudian faja'altu anduru ilaihima, aku pun mulai melihat ke benang tersebut yang putih dan hitam. Fala tabayyana li, tapi belum jelas bagiku mana yang hitam dari yang putih, mana yang putih dari yang hitam. Teka panggih gitu ku sahabat Adi bin Hatim. Maka ketika pagi harinya aku pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan apa yang aku lakukan. Maka Nabi menegaskan, inna wisadaka, sesungguhnya wisadah itu apa? Bantal. Sesungguhnya kan disimpan di bawah bantal. Sesungguhnya bantalmu itu idzan kalau begitu la'aridun, luas lebar, kata Nabi. Innama dzalika bayadun nahar min sawadil lail. Jadi jelas terus dikiakeun mah. Innama dzalika itu bukan benang. Itu adalah bayadun nahar, putih itu siang, min sawadil lail, hitam itu malam. Jadi sebut benang putih itu siang, benang merah itu malam. Maka turun yang itu minal khaitil aswadi minal fajri. Dengan ada minal fajri ini menjadi bayan, menjadi penjelas bahwa bukan benangnya. Benang hitam, benang merah disimpan di bawah bantal. Maka di sana akan pembahasan itu maksudnya apa? Sabda Nabi itu apakah lebar badannya Adi bin Hatim, atau lehernya atau kepalanya yang besar gitu. Sampai-sampai ada benang yang seperti itu. Itu pendapat, pembahasan itu memang panjang lebar, tapi tidak terlalu penting untuk dibahas hal itu. Tapi ini menjadi dalil bahwa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, itu dalil makan minumlah hingga jelas benang putih yaitu siang, berarti akhir dari akhir dari sahur, minal khaitil aswadi minal fajri, di waktu subuh. Jadi antara iftar dengan sahur ada dalilnya di sini. Maka di bawah akhirnya Ibnu Katsir pun menjelaskan dari kajian benang putih dan benang hitam, fi ibahatihi ta'ala jawazal akli ila tulu'il fajri, dalilun ala istihbabis sahur, dalil dianjurkannya sahur. Tahti dia berebet Imam Ibnu Katsir menjelaskan sunnah-sunnah dari Rasulullah tentang anjuran melakukan sahur. Banyak hadisnya, panjang. Di situ Nabi menegaskan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada kebarokahan. Walaupun hanya seteguk air. Walaupun hanya seteguk air atau hanya beberapa biji kurma, itu tetap itu namanya
sahur. Bahkan yang membedakan antara saum kita dengan saum ahli kitab, aklatus sahar, makan di waktu sahur. Jadi ada perbedaannya. Nah, itu diantara sahur. Diteruskan nanti yustahabbu ta'khiruhu ila qaribin fijaril fajr. Sahur itu sebaiknya diakhirkan. Kalau iftar takjil, banyak begitu. Kalau iftar takjil disegerakan, kalau sahur takhir diakhirkan. Itu perbedaannya. Nah, ini dianjurkan untuk diakhirkan mendekati azan fajar berdasarkan Sahih Al-Bukhari, di mana Anas bin Malik dengan Zaid bin Thabit pernah menegaskan, kami dulu pernah sahur bersama Rasul, kemudian kami sholat malam. Lalu Anas mengatakan, Anas berkata, aku berkata kepada Zaid bin Thabit, kata Anas. Pertanyaan Anas, kam kana bainal adzan was sahur, berapa lama antara azan subuh dan sahur? Maka kata Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayatan, seukuran membaca 50 ayat. Jadi dari sahur ke azan itu diakhirkan. Makanya coba saja kita baca satu surat atau satu surat 50 ayat. 50 ayat, nah berapa lama itu? Kan kita akan terbayang, sahur itu memang segera. Ya main sahur jam 2 kan ya? Ada sahur di jam 2. Maka kalau sahur jam 2 ya tidak bisa. Coba di Afkar tadi sahur jam 1. Ya iya. Sahur jam 1, sekarang tidur. Sahurnya jam 1 memasuki jam setengah 2 itu sahur. Nah, masih ada orang-orang seperti itu juga ya, jam 2 sahur. Makanya subuh keberangan, itu kan tidak boleh. Justru yang wajibnya kan subuhnya. Jadi subuh yang harus dijaga. Makanya dijaga ya, dijaga. Kalau hari-hari biasa kita jaga. Tapi kalau malam-malam di akhir memang maksimalkan. Apalagi nanti malam itu malam terakhir ya. Tanggal udah 9 ya. Malam 29 itu malam terakhir, malam ganjil. Karena dihitung-hitung malam 30 agak ini, nanti hari Ahad ya. Sekarang Sabtu, berarti besok hari Ahad akan ru'yatul hilal. Ada yang mengatakan hari ini ada yang lebaran, jadi geus pangheulana. Hari Sabtu, ada yang nanti Ahad, ada yang Senin. Tapi diperhatikan memang masyhurnya hari Senin ya, hari Senin. Hari Senin. Jadi kudu nama yang hari Senin itu kan yang Ahad ya saumnya. Nah, kalau yang hari Sabtu berarti hari Ahad. Hari Ahad ya. Tapi insya Allah sepertinya sama Senin. Senin sepertinya gitu ya. Karena nanti di ru'yah itu besok hari Ahad. Nah, ada kemungkinan ada yang melihat. Ada kemungkinan ada yang melihat. Kalau yang sebagian memang kemarin melihatnya. Kemarin melihat, ada yang sekarang. Nanti maghrib sekarang Sabtu melihat hilal. Oh, ada besoknya. Jadi wallahu alam. Tapi kita melihat tetap ke pemerintah ya. Kita lihat pemerintah nanti di hari Ahadnya. Tapi insya Allah lebaran mah jadi lah ya. Lebaran jadi insya Allah. Hanya mungkin waktunya saja yang kita belum disepakati. Jadi kembali ke yang tadi, seukuran membaca Quran 50 ayat antara sahur ke adzan subuh. Kemudian di sini juga banyaklah pendapat-pendapat ini. Itu kelebihan di tafsir Mukatsir. Kadang-kadang banyak hadis-hadis yang beliau sodorkan, tapi intinya itu gitu. Intinya itu ya. Hanya itu saja. Tapi panjang lebar juga tentang hal ini semua. Nanti bolehlah nanti kita coba printkan ya besok, walaupun belum sempurna, tentang bab sahur dan lain sebagainya. Dan terakhir, summa atimmus siyama ilal lail. Summa atimmus siyama ilal lail. Kata Ibnu Katsir, yaktadil iftar inda ghurubi syamsi hukman syar'iyyan. Ini menjadi tuntutan hukum iftar ketika gurubnya matahari. Jadi kemudian sempurnakan siam sampai malam. Maksud sampai malam teh inda ghurubi syamsi, ketika tenggelamnya matahari, maghrib maksudnya.
Sempurnakanlah iftar saum kalian hingga kalian iftar di waktu maghrib. Itu secara hukum syar'i. Karena di dalam hadis Al-Bukhari Muslim dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, Rasul menegaskan, "Idza aqbalal lailu min hahuna wa adbaron nahar min hahuna faqad aftaras shaim." Jadi Nabi menjelaskan kepada sahabat dengan melihat fenomena alam. Kalau di sini, kalau di situ, maka jadilah iftar bagi saum. Maksudnya terbit matahari wajib saum, tenggelam matahari wajib iftar. Di sini ditambahkan ada yang saum wisol di bawahnya. Tuh panjang lebar tentang bab saum wisol. Tapi intinya saum wisol itu saum yang disambungkan terus. An-nahyu anil wisol wa huwa an yasila saumu yaumin bi yaumin akhar. Hari ini saum terus sampai ke besoknya itu saum. Itu terlarang. Karena itu adalah khususiyah Nabi. Di mana Nabi menegaskan ketika sahabat mengatakan, engkau juga wahai Rasul saum wisol. Tapi Rasul menegaskan, fa inni lastu mithlakum. Aku tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Aku pun kalau bermalam, Rabbku yang memberi makan dan Rabbku yang memberi minum. Maka tidak boleh bagi sahabat atau bagi kita untuk melakukan saum wisol. Nah nanti besok ya kita akan teruskan ke wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, tentang iktikaf. Makanya kenapa iktikaf disimpan di akhir ya? Karena ada hubungan. Termasuk para ulama membuat susunan fikih mereka itu pasti begitu. Tentang siam dipungkas dengan iktikaf, nanti dipungkas dengan Idul Fitri. Insya Allah kita bahas itu. Dan terakhir kalau ada waktu kita bahas di ayat 188-nya tentang jangan memakan barang yang haram. Karena itu dimasukkan ke situ juga. Baik ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang dapat kita bahas ya. Mohon maaf berikutnya tidak ada makalahnya. Insya Allah besok mudah-mudahan sudah beres, tinggal dikopikan, tinggal di print. Kita akan bahas tentang seputar iktikaf, tapi bukan fikihnya, tapi ada beberapa poin yang harus dipahami dalam hal ini. Karena Allah menegaskan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, jangan kalian dekati. Bahasanya fala taqrabuha, bukan fajtanibuha seperti khomer, tapi fala taqrabuha seperti bab salat ya, salat ketika wala taqrabus salata wa antum sukaro, seperti bab mabuk ketika akan salat. Bahasanya fala taqrabuha, termasuk bab zinah juga fala taqrabuha, ada rahasia di situ. Dan insyaallah kita akan bahas itu ya di pertemuan besok. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.